kalau kamu meninggal, tepat saat azan berkumandang, kamu ingin bertemu Tuhanmu dalam keadaan seperti apa? Inilah kisah miris dari seorang penipu berkedok ustadz yang mendapat azab mengerikan di depan mata puluhan jamaah saat azan Isya menggema dari menara masjid kecil sebuah desa. Sebelum lanjut dengan kisah kita hari ini, ayo tekan tombol like dan subscribe dulu ya, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah azab lainnya yang bisa jadi pengingat buat kita semua, supaya hidup lebih hati-hati dan terhindar dari maksiat. Baik, mari kita simak cerita ini. Langkah-langkahnya pelan, sandalnya usang, tapi jubah putih yang ia kenakan tampak rapi dan bersih. Di lehernya tergantung tasbih kayu besar yang selalu ia genggam setiap kali menyapa orang. Suaranya lembut, berwibawa, dan penuh petuah. Ia memperkenalkan diri sebagai Haji Salim, seorang ustadz keliling yang sedang menjalankan amanah dakwah sambil mencari donatur untuk membangun pesantren yatim piatu di daerah pegunungan terpencil. Warga desa Tunggul Rejo menyambutnya dengan hangat. Di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kehadiran seorang ustadz dianggap sebagai keberkahan. Apalagi saat Haji Salim mulai berceramah dengan bahasa sederhana tapi menyentuh hati. Ia pandai mengutip ayat-ayat suci, pandai bercerita tentang keutamaan sedekah dan pahala membantu anak yatim. Di malam pertama, ia diundang mengisi pengajian pada maghrib di masjid desa. Jamaah penuh, bahkan beberapa warga yang jarang ke masjid pun datang karena penasaran. Haji Salim berbicara dengan nada tenang. Setiap katanya terstruktur, dan suaranya membuat orang tak berkedip. Ia bercerita tentang kehidupan anak-anak yatim, yang menangis di pelukan ibu angkat karena tak punya kitab suci, tak punya sandal layak, dan bahkan tidur beralaskan tikar robek. Beberapa ibu-ibu terlihat menyeka air mata. Ada yang langsung menulis angka di lembaran infak yang dibagikan setelah pengajian. Haji Salim hanya tersenyum. Ia tidak meminta secara langsung, tapi aura kasihanilah mereka terpancar dari tiap kalimatnya. Seolah tak perlu berkata, tolong, bantu. Hati orang-orang langsung tergerak. Malam itu, ia menginap di rumah Pak Lurah. Paginya, sebelum salat duha, ia duduk di beranda sambil membolak-balik buku catatan kecil berisi nama-nama desa yang pernah ia kunjungi. Di sampingnya ada satu map besar berisi dokumen, proposal pembangunan, foto-foto bangunan, dan foto anak-anak yatim yang semuanya palsu. Ia mencetaknya di kota, memakai jasa desain dan edit murah. Ia bahkan menyewa anak-anak panti untuk difoto, diberi baju lusuh, dan diminta cemberut agar terlihat menyedihkan. Sedekah adalah amal yang paling dicintai Tuhan, ujarnya siang itu di pengajian ibu-ibu. Dan barang siapa memberi makan anak yatim, maka surga telah menanti di bawah kakinya. Jamaah mengangguk-angguk, beberapa mulai membuka dompet. Seorang ibu guru menyerahkan lembaran ratusan ribu dengan mata berkaca-kaca. Tak seorang pun tahu bahwa mobil tua yang ia parkir di pinggir sawah itu penuh dengan amplop uang dari desa-desa sebelumnya. Sore itu, seorang remaja masjid bernama Rizal memperhatikannya. Dari jauh, Rizal bukan tipe pemuda cerewet, tapi ada sesuatu dari Haji Salim yang terasa ganjil. Entah dari cara ia menyentuh tasbih atau cara ia terlalu hafal urusan uang. Mau dakwah kok selalu bawa proposal, gumamnya lirih. Namun, tak ada yang mendengarnya. Hari-hari berikutnya, Haji Salim makin aktif. Ia tak hanya mengisi pengajian, tapi juga hadir dalam acara hajatan, tahlilan, bahkan mengajukan diri menjadi khatib salat Jumat, selalu dengan topik yang menyentuh, sedekah, amal, dan anak yatim. Jamaah terus berdatangan, dan sumbangan pun mengalir. Suatu malam, seekor anjing milik warga menggonggong keras saat Haji Salim lewat. Padahal anjing itu jinak, tapi kali ini, bulunya berdiri, suaranya parau, dan ekornya masuk di antara kaki. Warga hanya menertawakannya, tapi Rizal menyimpan rasa tak enak di dada. Besoknya, saat membersihkan mimbar, Rizal menemukan selembar brosur yang jatuh dari saku Haji Salim. Tertulis proposal pembangunan pesantren Nur Al-Hikmah, Kabupaten Gunung Sewu. Di bagian belakang, ia melihat cap masjid dari daerah lain, tapi tulisan tinta di atasnya tampak baru. Rizal mulai curiga. Ia pulang dan membuka internet dari warnet dekat terminal. Setelah mengetik nama pesantren itu, tak satu pun hasil yang cocok muncul. Tidak ada alamat, tidak ada data resmi, tidak ada jejak. Ini pesantren fiktif, bisiknya. Sementara itu, Haji Salim sedang menghitung lembar demi lembar uang yang ia kumpulkan hari itu. Mulutnya komat kamit, entah mengucap zikir atau hanya gumaman penuh hitungan. Di balik kamar tempat ia menginap, seekor kucing hitam diam,
memandangi pintu dari luar, tak bersuara, tak bergerak, hanya matanya yang menyala tajam menatap ke dalam. Dan dari kejauhan, azan maghrib pun berkumandang. Pagi itu, suara ayam bersahutan dari balik pohon bambu. Udara desa masih sejuk. Embun menempel di daun singkong yang tumbuh liar di belakang musala. Haji Salim duduk di teras rumah Pak Lurah dengan wajah santai. Di depannya, segelas kopi hitam mengepul, sementara tangannya membuka map tebal berisi catatan hasil dakwahnya seminggu terakhir. Dengan tangan terampil, ia menyusun kembali amplop-amplop sumbangan dari berbagai desa. Sebagian besar uang itu masih utuh, belum ditukarkan, belum disetorkan kemanapun. Hanya satu yang ia setor, ke rekening pribadinya. Nama di buku tabungan bukan Haji Salim, melainkan nama samaran yang ia gunakan sejak beberapa tahun lalu. Ia tahu benar cara menyusun cerita. Ia tahu cara memainkan nada bicara agar membuat jamaah merasa bersalah jika tak ikut bersedekah. Dan yang paling ia kuasai adalah bagaimana terlihat seperti orang suci, padahal hatinya hanya memikirkan angka. Sore itu, ia kembali ke masjid desa. Seperti biasa, kali ini ia tidak hanya memberikan ceramah, tapi juga menyampaikan laporan perkembangan pesantren. Ia menunjukkan foto-foto anak-anak yatim yang katanya sedang mengaji di bawah tenda robek. Warga langsung terenyuh. Tidak sedikit yang langsung berdiri menyerahkan uang tunai. Bahkan Pak Lurah sendiri menyumbang dengan menyebut nama keluarganya agar pahala mengalir sampai ke akhirat. Namun di pojok masjid, Rizal hanya diam, matanya tajam, dan pikirannya tak bisa lepas dari rasa curiga. Malamnya, setelah Isya, Rizal mengendap-endap ke rumah Pak Lurah. Ia ingin memastikan dugaannya. Ia tahu bahwa map berisi proposal dan dokumen palsu itu selalu dibawa oleh Haji Salim dan disimpan di dalam tas besar warna coklat. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela. Tirai sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, ia melihat Haji Salim tengah membuka map dan menyusun lembar demi lembar uang. Namun bukan itu yang membuat bulu kuduk Rizal merinding, tapi suara gumaman yang keluar dari mulut sang ustadz. Bukan zikir, bukan doa, tapi seperti mantra. Kepalanya sedikit menunduk, mulutnya bergerak cepat, dan matanya tidak berkedip, seolah sedang kesurupan atau berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Rizal langsung mundur, nafasnya terengah. Ia berlari ke belakang masjid, lalu duduk bersandar pada tiang bambu, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Aku harus cari bukti. Ini bukan cuma penipuan biasa, ini ada sesuatu yang lebih gelap, gumamnya. Hari berikutnya, Haji Salim pergi ke desa sebelah. Ia dijemput warga karena kabar tentang ceramahnya menyebar cepat. Ia dianggap membawa angin segar dan cahaya dakwah ke desa-desa yang lama tak tersentuh penceramah. Bahkan ada yang mulai memanggilnya dengan sebutan guru besar. Di sela-sela perjalanan, Haji Salim sempat berhenti di pinggir jalan. Ia masuk ke warung dan membeli rokok kretek. Ia menyulutnya diam-diam di belakang warung, menghindari pandangan warga. Kepulan asapnya mengambang di udara sore yang lembab. Wajahnya yang biasa tampak berseri kini tampak lelah. Tapi bukan karena lelah berdakwah, melainkan karena mulai waspada bahwa seseorang mungkin sedang membongkar kebusukannya. Ia tak salah. Rizal sudah menghubungi kenalannya di kota. Ia meminta tolong untuk mengecek nomor rekening yang tertera di proposal. Jawaban dari sana membuat Rizal semakin yakin nomor itu bukan milik lembaga pesantren manapun, tapi rekening pribadi atas nama seseorang yang beralamat di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rizal menggigit bibir. Ia tahu, jika ia langsung menuduh, warga tak akan percaya. Ia harus menunggu saat yang tepat. Dan Tuhan, entah bagaimana, seperti sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar. Malam Jumat, masjid desa kembali dipenuhi jamaah. Kali ini, Haji Salim akan memimpin yasinan dan memberikan tausiah. Warga berdatangan membawa sajadah, sebagian bahkan membawa anak-anak mereka agar bisa mendapat ilmu langsung dari ustadz yang katanya sudah hafal ribuan hadis. Tapi saat ceramah dimulai, ada sesuatu yang berbeda. Suara Haji Salim terdengar agak serak. Beberapa kali ia berhenti, meneguk air, lalu batuk pelan. Namun ia tetap melanjutkan ceramahnya dengan semangat pura-pura. Ia tahu, setiap kalimat yang ia ucapkan adalah sandiwara. Ketahuilah, saudara-saudaraku, bahwa membantu anak yatim adalah jalan tercepat menuju surga. Tuhan akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang ikhlas bersedekah. Rizal yang duduk di baris belakang hanya memejamkan mata. Ia tidak tahan mendengar kebohongan itu diucapkan di rumah Tuhan. Tapi sekali lagi, ia harus menahan diri. Ia sudah menyiapkan salinan rekening, hasil investigasi,
dan surat pernyataan dari warga desa lain yang mengaku pernah ditipu Haji Salim. Tapi itu semua belum cukup. Ia menunggu sesuatu yang hanya bisa datang dari langit. Dan langit sedang bersiap, malam makin larut. Usai pengajian, beberapa warga masih bertanya-tanya pada Haji Salim. Ada yang menanyakan tentang wakaf sumur, ada yang ingin ikut donasi kitab suci, dan ada juga yang bertanya soal biaya jeti santri angkatan pertama. Haji Salim menjawab, semuanya dengan senyum manis, tapi di dalam hatinya, ia mencibir. Baginya, semua itu hanyalah alat untuk menguras harta orang-orang polos ini. Namun, di luar masjid, seekor burung hantu bertengger di atas kubah. Diam, menatap lurus ke arah jendela tempat Haji Salim duduk. Rizal yang pulang terakhir melihatnya. Bulu kuduknya merinding. Burung hantu tidak biasa muncul di malam biasa, apalagi di masjid, apalagi. Diam tak bergerak sejak azan maghrib tadi. Ini pertanda, bisik Rizal pelan. Dan malam itu, Haji Salim bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri di tengah kuburan, dikelilingi anak-anak yatim yang menangis. Tapi bukan tangisan biasa, mereka menangis sambil berdoa agar Tuhan menunjukkan kebenaran. Wajah mereka gelap, matanya merah menyala, dan tangan-tangan kecil itu mulai menarik jubahnya, hingga tubuhnya terlipat, dan lehernya menekuk ke belakang. Ia terbangun dengan keringat dingin, nafasnya berat. Kamar tempat ia menginap terasa pengap, jendela tertutup, tapi ada suara gesekan, seperti kuku yang menggores kayu. Haji Salim bangkit, menyalakan lampu, tapi buah lamp hanya berkedip, lalu mati total. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, tapi untuk pertama kalinya, bibirnya tak mampu melafazkan satupun doa. Dan di luar jendela, suara azan tengah malam berkumandang. Padahal belum waktunya. Pagi belum lama menyapa ketika Rizal duduk di beranda musala. Jemarinya memegang salinan hasil investigasi. Matanya sayu tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu apa yang ia miliki bisa membongkar kebohongan Haji Salim. Tapi ia juga sadar, kepercayaan warga pada ustadz itu sudah terlalu dalam. Membuka kedoknya tanpa bukti yang menggelegar hanya akan membuat dirinya dicap pembangkang. Sementara itu, di rumah Pak Lurah, Haji Salim mulai menunjukkan keanehan. Ia yang biasanya selalu tampil bersih dan wangi, pagi itu tampak lesu, matanya sembab, dan kulitnya pucat. Ia tidak sarapan, hanya duduk di sudut ruangan dengan mata menatap kosong ke arah lantai. Pak Lurah sempat bertanya, "Ustadz, jenengan sehat? Mau saya antar ke puskesmas?" Haji Salim hanya menggeleng, bibirnya mencoba tersenyum, tapi kaku. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Mimpi semalam masih membekas jelas di kepalanya. Suara anak-anak yatim yang mengerang, jeritan azan tengah malam, dan tubuhnya yang terlipat hingga tulang-tulang berderak. Semua itu terlalu nyata. Di antara ketakutan itu, Haji Salim mencoba tetap melanjutkan rencananya. Siang itu, ia kembali berceramah di balai dusun sebelah. Tapi, tak seperti biasanya. Ceramahnya terdengar kering. Tak ada getar di suara. Tak ada kekuatan di setiap ayat yang ia bacakan. Bahkan, ia beberapa kali lupa susunan ayat yang biasa ia hafal di luar kepala. Beberapa warga mulai saling melirik. Mereka bingung. Beberapa mengira Haji Salim sedang kelelahan. Tapi Rizal melihat lebih jauh. Dari kejauhan, ia memperhatikan cara ustadz itu berbicara. Suaranya kadang berubah, kadang dalam dan berat, kadang mendecak seperti sedang menahan sesuatu dari dalam tenggorokan. Dan yang paling aneh adalah mata kirinya yang terkadang bergerak sendiri, seperti sedang melihat ke arah yang berbeda. Malam harinya, Rizal memberanikan diri untuk bicara kepada Pak Lurah. Ia membawa semua salinan bukti, rekening, foto proposal palsu, laporan dari desa lain. Semuanya ia susun rapi. Pak Lurah membaca semuanya dalam diam. "Masya Tuhan, ini serius?" "Jal," tanyanya perlahan. Rizal mengangguk. "Saya nggak ingin desa kita jadi korban selanjutnya. Warga sudah terlanjur percaya. Tapi kalau ini dibiarkan, Tuhan sendiri yang bakal turunkan murka." Pak Lurah menghela napas panjang. Ia belum berani menyimpulkan. Tapi malam itu, ia berjanji akan menyelidiki lebih dalam. Rizal pamit dengan perasaan sedikit lega. Walau jauh di lubuk hatinya, ia merasa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Sementara itu, di dalam kamar, Haji Salim duduk bersila menghadap jendela. Udara dingin menembus kulit. Tapi ia tak bergeming. Matanya menatap kosong keluar, ke arah kebun singkong yang gelap. Tak ada bulan, tak ada suara, hanya keheningan yang menusuk. Tiba-tiba, dari arah langit, terdengar azan. Namun bukan dari menara masjid, melainkan suara samar yang datang dari kejauhan.
menyerupai anak kecil. Azannya tidak sempurna, patah-patah, seperti suara dari makhluk yang belum lancar berbicara, tapi tetap mencoba mengumandangkan panggilan suci itu. Allahu aku, bah, Allahu aku, bah. Haji Salim terdiam, bulunya berdiri, tangannya refleks meraih tasbih, tapi mulutnya terkunci. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan lidahnya. Suara itu semakin dekat, dan jendela kamar terbuka sendiri perlahan. Angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Di ambang jendela, berdiri sosok kecil, seorang anak. Laki-laki dengan mata hitam penuh luka. Bajunya compang camping, tubuhnya penuh bekas lebam. Ia diam menatap Haji Salim, tak berkata apapun. Haji Salim ingin berteriak, tapi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Ia memundurkan tubuhnya. Tubuh gemetar. Wajahnya memucat. Anak itu tidak bergerak, tapi matanya seperti sedang menghakimi. Lalu, dalam satu kedipan mata, anak itu lenyap. Lampu kamar berkedip, lalu padam total. Haji Salim menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia tak lagi memegang tasbih. Ia hanya bisa menutup telinga, menahan tangis, dan berharap malam segera berakhir. Keesokan harinya, warga mulai membicarakan sesuatu yang janggal. Seorang ibu penjual sayur mengaku melihat Haji Salim berdiri sendirian di tengah jalan desa pada pukul 2 dini hari. Hanya mengenakan sarung, menatap ke arah sungai dengan mata kosong, kayak orang linglung, tapi mulutnya komat kamit. Bu, saya mau nyapa, tapi takut, kayak bukan dia. Cerita itu menyebar, dan untuk pertama kalinya, warga mulai meragukan. Pak Lurah akhirnya mengadakan rapat kecil bersama takmir masjid. Rizal hadir, membawa semua dokumen penting. Satu persatu dibuka. Mereka tak bisa membantah, bukti terlalu jelas. Beberapa orang bahkan mengaku mulai merasakan aura aneh setiap kali Haji Salim berada di masjid. Salah satu anak kecil pernah pingsan setelah bersalaman dengannya. Dan ada yang mengaku mendengar suara tangisan di kamar belakang setiap malam Jumat. Keputusan dibuat. Malam itu, selepas Isya, mereka akan meminta Haji Salim menjelaskan semua latar belakangnya di depan takmir. Jika tak ada jawaban jujur, mereka akan laporkan ke pihak berwajib. Tapi malam itu, bukan mereka yang bergerak lebih dulu. Selepas maghrib, Haji Salim kembali ke masjid. Ia bersiap memberi ceramah seperti biasa. Jamaah tidak sebanyak sebelumnya, tapi tetap ada yang datang. Namun suasananya terasa aneh, udara panas, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Dan di langit, burung-burung tak berani terbang. Ceramah belum dimulai, Haji Salim berdiri di mimbar, tapi tubuhnya goyah, nafasnya pendek, peluh menetes deras dari dahinya. Tangannya gemetar saat membuka kitab suci. Matanya menatap kosong ke arah barisan jamaah. Tiba-tiba, dari pengeras suara masjid, azan Isya berkumandang. Namun saat suara Allahu Akbar terdengar, tubuh Haji Salim mendadak kaku, kepalanya tertunduk, tangannya gemetar hebat, tasbih jatuh ke lantai. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara manusia, tapi raungan parau, seperti campuran tangisan dan nerangan binatang. Matanya memerah, dan perlahan, kepalanya terangkat, menatap langit-langit masjid, dengan wajah yang mulai berubah. Jamaah menatap tak percaya, beberapa mundur, 1-2 mulai berlari keluar, tapi sebagian masih terpaku. Tak bisa bergerak, tubuh Haji Salim terlipat sendiri, seperti tulangnya dipatahkan dari dalam. Lehernya membengkok, bahunya mencuat aneh, suaranya makin liar, seperti jeritan makhluk yang diseret ke neraka. Dan untuk sesaat, wajahnya menyerupai seekor monyet. Rizal yang menyaksikan dari belakang langsung bersujud, matanya berlinang, tubuhnya gemetar. Azan masih berkumandang, tapi suara manusia yang berada di mimbar itu bukan lagi suara seorang ustadz. Malam itu, desa Tunggullejo membeku. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, hanya gema azan Isya yang masih menggantung samar di udara. Namun di dalam masjid, suasana sudah berubah menjadi kekacauan yang sunyi. Warga yang tadinya duduk rapi mulai saling lirik, tubuh mereka gemetar, mata mereka menatap ke arah mimbar, ke arah tubuh Haji Salim yang kini membungkuk tak wajar. Lututnya menekuk, tapi tubuh bagian atasnya seperti tertarik ke belakang. Lehernya melengkung ekstrem. Dan suara aneh terus keluar dari mulutnya, seperti jeritan, tapi juga seperti tawa makhluk yang tak punya jiwa. Subhana Tuhan, bisik seseorang di baris depan. Napasnya tercekat. Pak Lurah yang berdiri paling dekat melangkah mundur. Wajahnya pucat. Rizal masih dalam posisi sujud, tak sanggup menoleh. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Ini bukan pingsan, bukan kejang. Ini sesuatu yang datang dari tempat yang lebih dalam, lebih gelap. Tiba-tiba tubuh Haji Salim terangkat, bukan berdiri,
Tapi seperti ditarik paksa, kakinya tetap menapak. Tapi tubuhnya seolah menggantung. Tasbih yang tadi terlepas dari tangannya tiba-tiba terbang ke udara, lalu jatuh tepat di depan mihrab. Saat itulah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah Haji Salim berubah. Bukan sekadar ekspresi, tapi bentuknya. Rahangnya memanjang, alisnya menebal, matanya melebar merah dan mengkilat. Kulit wajahnya seperti ditarik mundur, memperlihatkan gigi-gigi yang mencuat tajam dan senyum sinis yang tak manusiawi. Warga yang menyaksikan adegan itu menjerit. Seorang ibu jatuh pingsan. Anak-anak yang ikut pengajian lari keluar sambil menangis histeris. Bahkan beberapa pria dewasa tak sanggup menahan tangis karena takut. Masjid berubah menjadi lautan kekacauan. Tapi Haji Salim masih di sana. Mulutnya kini menggumam. Tapi bukan ayat, bukan zikir, tapi bahasa asing yang tak dimengerti siapapun. Seperti mantra, seperti bisikan dari neraka. Beberapa warga yang berani mulai mencoba mendekat. Pak Lurah menggenggam tasbih dan mencoba membaca doa. Tapi setiap kali ia mendekat, tubuhnya terasa berat, seperti tertarik ke bawah oleh tangan-tangan tak terlihat. Astagfirullah, ini bukan manusia lagi, desisnya. Rizal akhirnya bangkit dari sujud. Matanya masih berlinang, tapi hatinya mantap. Ia melangkah perlahan ke depan, menembus jamaah yang terdiam. Suaranya bergetar, tapi jelas, ini azab. Pak, ini balasan dari Tuhan atas semua kebohongannya. Warga mulai menoleh ke arah Rizal. Ia mengangkat sebuah map tebal yang sejak tadi ia peluk erat. Selama ini dia bukan ustadz. Semua ini bohong. Ini semua bukti penipuannya. Dia menipu desa kita, desa-desa lain. Pakai proposal palsu. Ini bukan hanya penipuan manusia, tapi penghinaan terhadap agama. Beberapa warga mulai sadar. Mereka mulai mengangguk. Dan saat itu, tubuh Haji Salim mulai bergetar hebat. Tangan kirinya mencakar dadanya sendiri. Darah mulai keluar dari sela jari. Kepalanya bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, seperti mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Lalu, dari dalam perutnya, terdengar suara lain. Suara anak kecil menangis. Jeritan kecil itu semakin jelas. Seolah ada sosok kecil yang terperangkap di dalam tubuhnya. Suara itu terus menangis, sambil mengulang satu kalimat. Bapak bohong, bapak bohong, bapak bohong. Haji Salim mendadak terjatuh ke lantai masjid. Tubuhnya menggeliat, tapi tak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan Pak Lurah yang paling senior pun hanya bisa membaca doa dari jauh. Suaranya bergetar, lampu masjid mendadak padam, tapi pengeras suara masih menyala. Dan dari speaker masjid, terdengar kembali suara azan. Namun kali ini, bukan azan dari muazin, tapi suara yang berasal dari dalam tubuh Haji Salim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi terdengar seperti makhluk yang sedang menirukan suara manusia. Pelafalannya kasar, patah-patah, dan penuh jeritan di sela-selanya. Beberapa warga menutup telinga karena tak tahan mendengar suara itu. Azan itu terus berkumandang, dan tubuh Haji Salim semakin kaku. Rizal menoleh ke arah Pak Lurah. Kita harus panggil orang pintar. Ini bukan urusan biasa. Tapi Pak Lurah menolak. Tidak, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan ini. Malam terus bergulir. Warga tak bisa tidur. Suara azan aneh itu terus terngiang di telinga mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan anak-anak kecil berkeliaran di jalan desa, memegang tasbih patah dan memanggil-manggil nama Haji Salim. Di dalam masjid, tubuh Haji Salim dibiarkan di tengah ruangan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Wajahnya kembali seperti semula, tapi tubuhnya membeku kaku seperti patung. Beberapa orang mencoba memanggil ambulans, tapi sinyal ponsel hilang total. Bahkan listrik sempat padam di seluruh desa selama lebih dari 1 jam. Warga merasa terisolasi, seolah dunia luar tidak bisa menjangkau mereka. Rizal duduk di serambi masjid, menatap tubuh itu dalam diam. Ia tak tahu harus bahagia atau takut. Kebenaran memang akhirnya terungkap, tapi caranya terlalu mengerikan. Pagi menjelang, matahari belum sepenuhnya naik, tapi seekor burung hitam besar tiba-tiba masuk ke masjid lewat jendela yang terbuka. Burung itu hinggap di atas mimbar, lalu bersuara seperti tawa. Ha, 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 lalu terbang lagi, meninggalkan aroma menyengat yang membuat semua orang yang hadir mual dan muntah. Rizal berdiri, ia melangkah pelan ke arah tubuh Haji Salim. Perlahan ia buka kantong jubah yang dikenakan pria itu. Di dalamnya ada satu benda, sebuah cermin kecil retak. Di belakangnya ada tulisan tangan. Jika kau mencuri nama Tuhan, maka wajahmu tak akan pernah sama saat dipanggil azan. Pagi itu, cahaya matahari tak seperti biasanya. Langit tampak pucat, dan udara terasa berat. Bukan karena hujan,
Tapi karena rasa takut yang masih menggantung di setiap sudut desa Tunggulejo, sejak malam kejadian di masjid, semua orang Jeti lebih sering mengunci pintu lebih awal, dan suara azan yang biasanya jadi penanda kedamaian, kini malah membuat warga saling berpandangan ngeri. Mayat Haji Salim masih terbujur kaku di lantai masjid, tak ada yang berani menyentuh. Bahkan saat ambulans akhirnya bisa dihubungi keesokan paginya, para petugas menolak masuk ke area masjid. "Maaf, Pak, ini bukan jenazah biasa," ujar salah satu paramedis dengan suara gemetar. Tangan dan kakinya terlipat seperti habis dipatahkan, dan wajahnya itu, petugas itu tak melanjutkan. Ia mundur perlahan, lalu memutuskan pulang tanpa membawa jenazah. Akhirnya, Pak Lurah mengundang 3 ustadz dari kota. Salah satunya ustadz tua yang sudah lama dikenal karena sering membantu kasus kerasukan dan gangguan gaib. Ketiganya datang menjelang sore, membawa kitab, air doa, dan keyakinan bahwa semuanya bisa diselesaikan secara syariah. Tapi keyakinan itu runtuh saat mereka masuk ke masjid. Salah satu dari mereka langsung jatuh pingsan, yang satu lagi muntah darah tanpa sebab, dan ustadz paling senior hanya bisa memeluk sajadah sambil menangis. Ia berkata, "Ini bukan sihir, ini bukan gangguan jin, ini azab, dan kami tidak punya kekuatan untuk mencabutnya." Warga makin gemetar. Beberapa orang mulai histeris. Ada yang merasa melihat bayangan anak kecil menatap dari balik jendela rumah mereka. Ada yang mendengar suara azan tengah malam padahal tak ada masjid yang mengumandangkannya. Dan malam itu, teror mulai meluas. Rizal tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah Haji Salim muncul dalam bentuk-bentuk aneh, kadang menyerupai monyet, kadang seperti patung batu dengan mata merah menyala. Tapi yang paling mengganggunya adalah suara anak-anak yang memanggil dari dalam mimpinya. "Rizal, Rizal." Dia belum minta maaf. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Ia meraih sajadah dan mulai salat malam. Tapi saat ia mengangkat tangan untuk takbir, jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Dan dari balik tirai, muncul sepasang tangan kecil penuh luka yang menunjuk ke arah wajahnya. Rizal menjerit. Ibunya berlari ke kamar dan langsung memeluknya. Tapi bahkan pelukan seorang ibu pun tak bisa menghapus bayangan anak-anak yatim yang kini menghantui pikirannya. Keesokan harinya, ia kembali ke masjid bersama Pak Lurah dan beberapa warga. Mereka memutuskan untuk memakamkan Haji Salim di tanah kosong dekat kebun bambu. Namun saat mereka hendak mengangkat tubuh itu, tubuhnya berat seperti batu. 5 orang dewasa tak sanggup memindahkannya walau hanya 1 meter. Pak Lurah membaca doa. Rizal mengumandangkan azan, tapi tak ada yang berubah. Tubuh itu tetap di tempatnya, kaku dan dingin, tapi memancarkan hawa panas seperti bara api. Tiba-tiba, dari arah barat, datang angin kencang yang berhembus hanya di sekitar masjid. Daun-daun beterbangan, debu naik ke udara. Seekor burung gagak besar melintas dan menjatuhkan bulunya tepat di atas jenazah Haji Salim. Bulunya membara dan langsung terbakar. Tanpa menyentuh api, semua mundur. Warga sepakat tak ada yang boleh masuk masjid lagi. Mereka mengunci semua pintu dan memasang garis pembatas seperti area kriminal. Namun kengerian tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, suara dari masjid mulai terdengar lagi. Tapi bukan suara doa, melainkan suara ceramah. Suaranya, suara Haji Salim. Tapi bukan dari pengeras suara, bukan dari rekaman. Suara itu keluar dari dalam masjid secara langsung. Padahal tidak ada satupun manusia di dalamnya. "Ayo bersedekah, bantu anak yatim, pahala dilipat gandakan." Surga terbuka lebar. Suara itu diulang-ulang, terkadang pelan, terkadang keras seperti teriakan. Kadang diselingi suara tawa atau suara tangis. Warga berkumpul di luar pagar masjid, menyaksikan keanehan itu. Seorang kakek mencoba memanjat pagar untuk melihat ke dalam. Tapi belum sampai kakinya melewati besi, tubuhnya seperti dilempar mundur. Kepalanya terbentur batu. Ia pingsan seketika. Rizal tak tahan lagi. Ia masuk ke rumah, menyalakan laptop, dan menulis semua kronologi kejadian itu. Ia kirim ke media, ke forum-forum dakwah, ke saluran YouTube yang biasa membahas kejadian spiritual. Namun tak satu pun yang membalas. Bahkan emailnya seperti tidak pernah sampai. Uploadnya gagal, jaringan normal, tapi semua file terkait tentang Haji Salim seperti ditolak oleh sistem. Seolah ada sesuatu yang ingin semua ini tetap terkubur di desa kecil itu. Hari keempat setelah kejadian, aroma bangkai mulai tercium dari dalam masjid. Tapi bukan seperti bau mayat biasa, lebih menusuk, lebih tajam, dan membuat kepala pusing serta penglihatan buram. Pak Lurah akhirnya memanggil aparat keamanan desa dan ketua RT setempat.
Mereka sepakat masjid akan dibersihkan. 7 orang diberi tugas masuk, mengenakan masker dan pakaian pelindung. Tapi baru 2 menit di dalam, salah satu dari mereka keluar sambil menjerit, membuka bajunya, dan jatuh ke tanah. Ia menggeliat seperti cacing, matanya melotot, mulutnya penuh busa, dan dari tubuhnya muncul bekas cakaran panjang seperti dicakar binatang buas. Orang-orang panik, pembersihan dibatalkan, dan malam itu suara dari dalam masjid kembali terdengar. Tapi kali ini bukan ceramah, bukan azan, bukan tangisan, melainkan suara tawa panjang, parau, dan menyakitkan telinga. Tawa yang menggema hingga ke rumah-rumah. Bahkan anak-anak kecil menangis ketakutan, menutup telinga dengan bantal. Dan di langit malam, awan bergerak cepat membentuk wajah seseorang. Wajah Haji Salim, tapi versi yang lain. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar seperti lubang neraka, dan gigi-giginya seperti monyet. Pagi berikutnya, warga desa mengadakan musyawarah darurat. Semua sepakat satu hal. Masjid itu harus ditutup, bukan untuk renovasi, tapi disegel, dikosongkan, tidak digunakan lagi, dan tanahnya akan ditaburi garam dan dibacakan doa selama 7 malam berturut-turut. Namun ketika para tokoh agama mulai berdoa di halaman masjid, angin besar datang dari arah utara dan membuat tiang-tiang masjid bergetar sendiri. Suara serak terdengar dari dalam. Kalian mau hapus jejakku? Terlambat. Dan tiba-tiba, dari dalam masjid, muncul ratusan tasbih kayu, melayang, terbang keluar jendela, menyebar ke segala arah. Beberapa mengenai warga hingga berdarah. Beberapa menghantam pohon sampai patah. Beberapa jatuh di tengah jalan, masih bergetar. Seperti hidup, seorang ibu tua yang terkena tasbih di dahinya langsung tak sadarkan diri. Saat diperiksa, wajahnya berubah, menyerupai wajah Haji Salim. Dengan tawa yang sama persis, Rizal memutuskan satu hal. Dia harus pergi. Tapi sebelum meninggalkan desa, ia menulis catatan panjang dan menguburnya di dekat sumur belakang musala. Dalam catatan itu, ia menuliskan, jika suatu hari kamu membaca ini, dan masjid itu masih berdiri, jangan pernah masuk ke dalamnya. Jangan percaya pada orang yang mengaku ustadz tapi mengejar uang. Karena sekali kamu mendukung kebohongan, maka saat azan terakhir berkumandang, kamu akan tahu bahwa wajahmu bukan milikmu lagi. Dan ketika Rizal naik motor meninggalkan desa, pada detik itu juga, azan Isya kembali berkumandang dari masjid yang seharusnya kosong. Namun suara azan itu bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang menunggu waktu untuk kembali. 6 hari sudah berlalu sejak malam di mana tubuh Haji Salim terlipat di mimbar masjid. Azan berkumandang dari mulutnya yang bukan lagi manusia, dan tasbih beterbangan membawa luka bagi siapapun yang menentangnya. Desa Tunggul Rejo tak lagi sama. Suasana mencekam, penduduk mulai pindah perlahan, dan masjid yang dulu jadi pusat ibadah kini hanya dikenal sebagai rumah suara terkutuk. Warga berhenti menyebut nama Haji Salim, mereka hanya menyebutnya dengan istilah samar. Dia yang menyerupai ustadz. Setiap azan berkumandang dari masjid lain di desa tetangga, warga Tunggul Rejo memilih salat di rumah, berjamaah bersama keluarga. Bahkan anak-anak tidak lagi diizinkan keluar selepas maghrib, bukan karena takut pada makhluk halus, tapi karena takut mereka akan mendengar suara ceramah yang tidak seharusnya ada. Satu-satunya orang yang masih bertahan dekat masjid adalah Pak Lurah. Rambutnya memutih lebih cepat, dan wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Setiap pagi, ia duduk di serambi rumahnya yang menghadap langsung ke pagar masjid. Ia hanya diam, membaca zikir lirih, sambil memperhatikan apakah pintu masjid bergeser sendiri seperti beberapa malam sebelumnya. Hingga akhirnya, malam ke-7 pun tiba. Warga yang tersisa berkumpul di rumah Pak RT. 3 ustadz dari luar kota hadir kembali. Kali ini membawa 2 ahli ruqyah dan seorang kiai sepuh. Tujuan mereka jelas, menyudahi gangguan yang membungkus desa. Tapi mereka juga tahu, ini bukan sekadar gangguan gaib, ini bukan jin, ini peringatan. Kiai sepuh itu membuka musyawarah dengan suara lirih. Kalau kalian tanya bagaimana cara mengusir ini semua, saya jawab, tidak bisa. Karena yang kita lawan bukan makhluk, tapi kemarahan Tuhan. Amarah itu turun bukan karena sihir, tapi karena kedok, dosa yang dibungkus agama. Dan sayangnya, sebagian dari kita ikut mengamini. Semua menunduk. Tak ada yang sanggup menyanggah. Kiai itu berdiri. Ia menunjuk ke arah masjid. Yang bisa kita lakukan, bukan mengusir, tapi mengakui. Kita minta ampun, bukan atas dosanya, tapi karena kita pernah diam, pernah percaya, pernah ikut menyumbang, pernah memuji ceramahnya, pernah membiarkannya
Padahal kita tahu ada yang janggal. Dan malam itu, warga berbondong-bondong ke masjid. Bukan untuk salat, tapi untuk mengaku. Satu persatu duduk di pelataran. Membaca istighfar keras-keras. Meneteskan air mata sambil mengulang. Ya Tuhan, ampuni kami. Karena pernah mendukung kebohongan demi namamu. Di dalam masjid, jenazah Haji Salim masih ada. Kini membusuk, tapi tidak mengering. Tubuhnya utuh. Walau tak satupun makhluk hidup berani mendekat. Tikus pun enggan melewatinya. Lalat tak mau hinggap. Bahkan tanah tak menyerap bau tubuhnya. Kiai dan para ustadz berdiri di depan pintu masjid. Membaca surat Yasin serempak. Tapi belum sampai ayat ke-16. Angin besar datang. Dari dalam masjid. Suara ceramah muncul lagi. Tapi bukan seperti malam sebelumnya. Kini suara itu seperti terdiri dari banyak suara pria. Wanita. Anak-anak semuanya mengulang. Pahala, pahala, pahala. Pintu surga. Sumbangan, anak yatim, bantu pesantren. Kalimat-kalimat yang dulu diucapkan Haji Salim kini berubah jadi jeritan yang mengerikan. Seperti gema dosa yang diputar ulang oleh langit. Rizal, yang malam itu diam-diam kembali ke desa. Tak bisa menahan emosinya. Ia berjalan ke depan masjid, melemparkan buku proposal palsu yang dulu ia sita. Ini bukti. Kalian lihat, ini semua kebenarannya. Kami tidak mau jadi kau MPLICE dosa lagi. Tiba-tiba, langit menggelegar, petir menyambar pohon di samping masjid. Api menyala, tapi hanya melahap bayangan. Benda nyata tak terbakar, tapi sosok hitam berkelebat dalam kobaran itu. Menyerupai Haji Salim, lalu menghilang tepat di atas kubah. Warga menjerit, tapi Kiai Sepuh tetap tenang. Ia menyuruh semua orang bersujud, bukan salat, tapi bersujud dalam tobat. Dan dari arah kubah, terdengar suara tangis. Tangis seorang pria dewasa, dalam, penuh penyesalan. Penuh sakit. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku hanya ingin kaya. Aku takut miskin. Aku, bukan ustadz. Semua membeku. Tak ada yang berani bicara. Dan akhirnya, suara itu perlahan memudar. Berganti suara anak kecil yang berkata lirih. Kalau kamu bohong pakai nama Tuhan, maka wajahmu tak akan dikenal saat azan terakhir dipanggil. Minggu berikutnya, masjid itu diratakan. Bukan dibongkar dengan alat berat, tapi dibiarkan roboh sedikit demi sedikit. Dibacakan doa setiap malam, hingga tiangnya patah sendiri dan atapnya runtuh pelan-pelan seperti dimakan waktu. Tanahnya ditaburi garam, lalu ditanami pohon bidara. Warga tak menyentuh apapun dari reruntuhan. Bahkan karpet bekas sajadah dibakar. Bukan disimpan. Semuanya dianggap najis karena bersentuhan dengan dosa yang besar. Mempermainkan agama untuk uang. Tahun berganti. Desa Tunggul Rejo kembali hidup, tapi tanpa masjid. Warga membangun musala baru di ujung timur desa. Tapi kali ini, tak ada lagi ustadz keliling. Tak ada kotak infak besar. Tak ada promosi surga berbalas uang. Dan setiap azan berkumandang, warga salat dengan hati gemetar. Bukan karena takut pada setan, tapi takut pada bayang-bayang dosa yang mungkin masih tersembunyi. Rizal kini tinggal di kota, bekerja sebagai penulis. Tapi setiap tahun, ia pulang ke desa saat malam nisfu Syaban, hanya untuk menaburkan bunga di atas tanah bekas masjid tua. Ia duduk di samping batu kecil tak bernama, lalu membaca doa lirih, untuk dia yang dulu memakai nama Tuhan, dan untuk kami, yang pernah diam saat kebenaran bisa diucapkan. Dan saat angin berhembus pelan, ia mendengar satu kalimat terakhir. Aku pernah pura-pura jadi ustadz, tapi kematian mengubahku jadi pelajaran. Lalu kesunyian pun datang dan ketenangan. Merebak serta malam pun ditutup dengan azan. Dari manusia, bukan dari bayangan. Teman-teman, kisah ini bukan sekadar cerita seram, tapi cermin. Cermin untuk kita semua, tentang bagaimana agama bisa jadi topeng. Saat hati tak lagi takut pada Tuhan, ustadz bukan sekadar jubah. Bukan pula lantang suara ceramah, tapi kejujuran, amanah, dan ketulusan hati. Jika gelar keagamaan digunakan untuk memperkaya diri, menipu, dan mempermainkan iman orang lain, maka balasannya bukan hanya dari manusia, tapi dari langit yang murka. Azab bukan datang karena dosa semata, tapi karena dosa yang dibungkus seolah-olah ibadah. Itulah kenapa lebih mengerikan. Karena yang tertipu bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh umat. Jadi, dari cerita ini kita belajar. Jangan cepat percaya pada tampilan luar. Uji, selidiki, dan jangan diam saat ada yang menyimpang. Karena diam bisa menjadikan kita bagian dari dosa itu sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga iman, bukan menjualnya. Yang mencari ridho Tuhan, bukan mencari tepuk tangan manusia. Sampai jumpa esok hari di kisah selanjutnya.